Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kaum muslimin rahiman rahimakumullah. Kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang diberikan kepada kita semuanya. Dan untuk kesempatan kali ini izinkan kami menyampaikan dari DKM Masjid Imam Syafi'i. Sepertinya Masjid Imam Syafi'i membutuhkan uluran tangan kita kembali untuk pembangunan yang ada di Masjid Imam Syafi'i. Pada kesempatan yang lalu sebelum pandemi kita sudah melaksanakan pembangunan. Qadarullah belum sempat selesai, terjadi pandemi maka kita hentikan. Oleh karenanya pada kesempatan ini kami mengajak untuk kita semuanya untuk membantu pembangunan yang ada di Masjid Imam Syafi'i yang rencananya akan membangun kamar mandi, kemudian tempat wudhu, kemudian kamar untuk marbot, kemudian kamar untuk kunjungan ustadz dan lain sebagainya, yang diperkirakan sekarang kebutuhannya adalah 250 juta. Oleh karena kaum muslimin kita mengajak untuk sama-sama bahu-membahu membantu pelaksanaan pembangunan yang ada di Masjid Imam Syafi'i. Mudah-mudahan dengan uluran tangan kita walaupun jumlahnya tidak besar menjadi pahala jariyah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apabila ingin berpartisipasi untuk membantu yang dari jarak jauh, silahkan untuk melihat rekening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan, tariqan ini isim ma'rifat atau nakirah? Siapa yang pernah belajar nahwu? Isim apa nih? Ma'rifah atau nakirah? Nakirah, tanwin. Di dalam siyaknya syarat. Man, isim syarat. Siapa yang menempuh jalan tariqon karena dia adalah nakirah fi siyaqi syarat, ini faedahnya umum. Artinya jalan apa saja untuk menuntut ilmu agama, baik dengan duduk di pengajian, baik dengar streaming, baik dengan misalnya online maupun offline, semuanya masuk dalam hadis tadi. Allah akan mudahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi meskipun misalnya ya kajian kita khusus ikhwan misalnya, ya akhwat nggak hadir, dia bisa streaming online, tetap dapat keutamaan yang sama. Atau misalnya teman-teman yang sekarang tidak ada kajian offline di sekitar rumahnya, maka tetap ikut kajian online. Kenapa? Karena termasuk dalam sabda Nabi SAW tadi, menuntut ilmu agama. Dan kita lanjutkan kembali kajian kita. Sudah ini pertemuan ketiga pasca pandemi, alhamdulillah. Ya, membahas tentang fikih muamalah dari kitab Fathul Qaribil Mujib. Dan ini adalah pembahasan yang penting soal fikih muamalah. Sebagian di antara kita mengatakan, kenapa belajar fikih muamalah? Ya, sedangkan saya bukan seorang penjual, bukan pebisnis, bukan pedagang. Kata para ulama, fikih muamalah lebih didahulukan daripada fikih nikah karena enggak setiap orang itu menikah. Ada yang bujang, yang enggak nikah-nikah, maaf ya. Ada gadis yang enggak nikah-nikah. Tapi yang namanya jual beli, tidak ada seorang manusia pun yang tidak pernah jual beli, betul? Hatta sekarang anak kecil
kelas 1 SD, 2 SD, 3 SD, bahkan belum SD udah gak jago jual beli. Mi beli permen 500. Udah ngerti uang, Wak. Anak zaman now, kids zaman now. Karena itulah penting belajar fikih muamalah. Meskipun kita bukan seorang penjual, minimal kita seorang pembeli. Dan ingat, ya, harta haram menjadi sebab seorang tergelincir dalam api neraka. Sehingga wajib orang untuk belajar tentang fikih muamalah, terutama yang berbisnis, terutama yang punya toko di Instagram, ya, punya toko di media sosial. Dia harus belajar fikih muamalah A sampai Z. Wajib hukumnya fardu ain. Dan kita masih berbicara tentang masalah fikih muamalah. Sekarang kita kemarin bahas tentang apa? Tentang hajar. Bukan hajar gak gini, bukan. Ya, hajar yang artinya memboikot, melarang orang untuk berjual beli. Karena dia gak cakap dalam berjual beli. Misalnya dia anak kecil, atau dia seorang wanita yang boros mengeluarkan uang suaminya, ya, itu di atas kebutuhan, termasuk hajar. Atau orang yang dia punya banyak hutang, pailit, tapi dia masih, ya, tamasya kemana-mana di feed Instagramnya, ini harus diboikot oleh penguasa. Kemudian sekarang kita bahas tentang as-sulhu. As-sulhu itu artinya adalah perdamaian. Perdamaian. Berdamai dengan apa? Yang jomblo bilang berdamai dengan masa lalu, Ustadz. Masya Allah. Ini berdamai dengan masa lalu. Kalau kita karena bahas masalah jual beli, Pak, berdamai dengan apa? Antara pembeli dan penjual damai. Antara pemberi hutang dan yang berhutang damai. Artinya sengketa dalam masalah harta diperintahkan yang namanya berdamai. Win-win solution. Kata Allah Subhanahu wa taala di antara dalil tentang berdamai dalam surah An-Nisa ayat ke-128. Allah mengatakan wasulhu khair. Berdamai itu indah. Berdamai itu baik. Dan berdamai dalam ayat ini tidak hanya berkaitan dengan masalah harta, tapi segala perdamaian. Suami cekcok sama istri, damai, bagus. Anak berantem sama orang tua, damai, bagus. Kita ditilang polisi, damai, bagus. Tapi damai yang seperti apa? Ya, bukan damai versi mereka, bukan. Misalnya seorang guru dan murid ada perselisihan, damai, bagus. Penjual pembeli ada perselisihan, berdamai. Karena berdamai itu diperintahkan dalam Islam. Dan yang namanya damai artinya ada pihak yang mengalah. Dan ingat, di dalam Islam mengalah adalah sebuah perbuatan yang terpuji. Kata Abu Darda dalam kehidupan rumah tangga, Abu Darda itu ya nggak sering berantem sama istrinya karena mereka punya konsep mengalah. Istriku, kalau aku sedang marah kau ngalah, dan kalau kau marah aku yang ngalah. Bayangkan, Pak, kalau rumah tangga punya konsep seperti ini nggak ada clash. Suami marah, istri, iya maaf Pak, maaf yang, maaf Papa, maaf Abi. Udah selesai. Istri marah, suami yang minta maaf. Ya maaf Mi. Kenapa terjadi percekcokan? Karena dua pihak nggak mau ngalah. Suami maunya kayak gini, marah. Istri nggak terima, marah. Akhirnya marah-marahan. Karena itulah kata Allah, wasulhu khair. Damai itu indah. Dan ayat ini uniknya berbicara tentang kehidupan rumah tangga. Jadi berdamai ya disebutkan dalam beberapa kitab fikih. Yang pertama adalah berdamai di dalam kehidupan al-hayah zaujiyah, baina zaujain, antara pasutri, pasangan suami dan istri. Di dalam ayat 128 Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang perdamaian antara suami istri. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang masalah ya wanita yang nusyuz. Kata Allah Subhanahu wa taala,
wa in imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan aw i'rada fala junaha 'alaihima ay yusliha bainahuma sulha wasulhu khair. Dan kalau ada seorang istri yang khawatir suaminya nusyuz, marah, membangkang, bersikap acuh tak acuh, maka kalau keduanya melakukan perdamaian itu lebih baik, itu lebih bagus. Jadi ayat ini berbicara tentang kehidupan rumah tangga. Dan ini konsep pertama sebelum kita masuk ke dalam jual beli. Contoh seperti ini pernah terjadi di suatu pengajian, ya. Ada yang bertanya, seorang suami bertanya, "Ustadz, saya ini suka kajian malam, pulang kadang sama teman karena dia ngobrol sama teman, biasa ya. Kadang kita habis kajian ngobrol sama teman di kafe, di rumah makan sampai jam 10, kadang jam 11 pulang dari rumah. Dan istri saya nggak terima Pak Ustadz. Istri saya minta pulang cepat. Sedangkan saya nggak enak sama teman-teman, akhirnya cekcok. Maka jawabannya wasulhu khair, damai. Bagaimana damai? Coba, yang laki-laki pengen pulang malam, yang perempuan pengen pulang cepat. Kalau kajian dan dia ini kajiannya sepekan itu kadang beberapa kali, maka dibikin perdamaian. 2 hari pulang cepat, 2 hari izin larut. Permintaan istri terpenuhi setengah, permintaan suami terpenuhi setengah. Ini namanya damai, win-win solution. Istri bilang, "Mas, ya sekarang harga sembako serba naik, nggak cukup 2 juta sebulan, mintalah 3 juta. Suaminya bilang, "Dok, Jawa iki. Nduk Mas. Nduk, ya gaji sekarang sedang susah. Ya. Atau misalnya kalau dia pengusaha, omset sekarang nurun. Nggak bisa Nduk kalau 3 juta. Gimana kalau kita damai, ambil dari setengah, 2,5 juta. Ini damai. Dan harus ada konsep seperti ini. Ya harus ada konsep seperti ini. Nggak sempat untuk ngontrak. Istri pengen tinggal di rumah orang tuanya, kita pengen tinggal di rumah orang tua kita. Damai. Sepekan di sini, sepekan di sana. Meskipun kalau saya sarankan bagusnya ngontrak, ya biar lebih aman rumah tangga. Ya, meskipun nggak masalah ya, tinggal sama orang tua kalau sama-sama rela pasangan suami istri. Hukum asalnya istri punya hak untuk tinggal ya berbeda dengan mertua atau orang tua. Kemudian dalam surat yang sama, surat An-Nisa, ya surat An-Nisa, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat ke-35. Dan ini juga tentang perdamaian. Kata Allah Subhanahu wa taala, ini tentang masalah seorang laki-laki dan wanita yang sedang cekcok. Wanitanya membangkang. Ya wanitanya dia membangkang. Akhirnya suaminya melakukan 3 fase nasihat. Ingat bapak-bapak, kalau istri kita ngeyel, langkah yang pertama adalah nasihat. Kata Allah Subhanahu wa taala, wallati takhafuna nusyuzahun fa'iduhun wahjuruhunna fil madaji wadribuhun. 3 fase menasehati istri yang nakal, tanda kutip. Yang pertama nasihati, nggak boleh Umi kayak gitu. Ya kalau keluar rumah pakai kaos kaki Umi, ini kaos kaki udah Habib beliin. Karena kaki adalah aurat Umi, bla bla bla. Tapi masih ngeyel. Atau misalnya nggak boleh nonton ya atau apa drama Korea misalnya. Nanti Umi lihat ya laki-lakinya lebih ganteng dari Abi, ya Abi kalah, akhirnya nggak tertarik lagi sama Abi. Dinasehati, nggak mempan. Misalnya dia masih kelayapan, kadang pulang malam sama teman-teman kantornya. Yang kedua, hajar, ya diamkan di atas kasur. Maksudnya ya pisah ranjang.
Atau ada yang mengatakan kita tetap tidur di kasur tapi kasih punggung. Atau kita tidur di kamar yang lain. Udah Umi nakal ya. Malam ini Abi tidur di ruang tamu. Gitu. Tengah malam masuk lagi. Laki-lakinya yang nggak tahan, dingin soalnya ya. Jadi yang kedua adalah pisah kasur. Dan ini bagi wanita yang soleha, kalau dia ahwat yang memiliki rasa iman, ini punya pengaruh Pak. Dan saya pernah ceritakan juga kalau nggak di sini tentang teman saya, dia ada sedikit ya biasalah ya namanya rumah tangga. Dia bilang, Abi ya tidurnya di depan di ruang tamu. Besok paginya minta maaf istrinya, maaf Abi, maaf Umi ya, maafin Umi ya Abi. Ya karena udah begini-begini. Nah, ini terasa ya pengaruhnya. Kalau dia beriman. Kalau dia nggak beriman, bukan wanita soleha, nah kemana? Tidur orang tamu. Ngapa tidak sekalian teras depan? Itu kalau ya yang nggak soleha, tapi yang soleha semua ya. Nah kalau masih nggak mempan, malah disuruh tidur di depan tadi. Maka yang ketiga barulah pukul. Wadribuhun. Masya Allah. Semangat ini, mantap ini. Ya, langsung meregangkan otot-otot tangan enggak. Kata para ulama, mukul di sini adalah dorban ghairu mubarrih. Pukulan yang tidak menyakiti. Pukulan yang tidak menimbulkan bekas. Pukulan yang dipukulkan di tempat-tempat yang lembut. Contohnya maaf, mungkin ya bokong atau betis, bukan tempat-tempat yang keras kayak kepala, jitak atau wajah, gedung. Enggak, bahkan kata para ulama dengan menggunakan apa? Masih ingat? Siwak. Apa siwak? Sikat gigi Pak mukulnya. Pena, pulpen itu nah. Umi nakal, pelok. Kate raso. Jangan colok di mata. Ya. Mentang-mentang pakai siwak colok di mata enggak. Nah, ketika tiga hal ini masih enggak mempan udah dipukul. Ya, masih aja intinya pukul itu biar dia tuh tahu kita ini serius marah, serius nasihati. Kalau masih enggak bisa Allah bilang selanjutnya, ya. Fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira. Kalau dia udah taat udah, ya enggak usah dimarahin, selesai. Selanjutnya 35. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha iyurida islaha yuwafiqillahu bainahuma innallaha kana aliman khabira. Kalau mereka khiftum shiqaq, kita khawatir dua pasangan ini akhirnya bercerai-berai ya, berantem terus, maka kirimlah utusan dari pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan sebagai wasit juru damai yang mendamaikan keduanya. Berantem, kita damai aja. Bilang, ya dia bilang orang tuanya, kita sama orang tua kita ngobrol, duduk bareng. Jadi maksud si suami nih pengen kayak gini. Nah, yang perempuannya pengen kayak gini, damai. Kalau bapak-bapak yang pernah ya, insya Allah nggak pernah ya, pernah punya masalah, kalau mau cerai itu kan nggak langsung cerai Pak ke pengadilan. Ada yang namanya apa? Mediasi. Nah ini, wasulhu khair. Mediasi dulu Bu, harus taat sama suami. Tapi dia ini, ya itulah namanya ujian. Pak, tidak boleh sama suami istri itu. Istri itu makhluk halus. Ya, jangan bawa pukul. Bapak punya anak perempuan nggak dipukul uang. Nggak galak. Nah, cak itu juga bapak dia ini nggak galak. Mentah dipukul mungkin marah ini. Ya, ditetep ke untuk dijaga bukan dipukul Pak. Oh iya Pak. Balik-balik damai. Ya, inilah pentingnya ilmu tentang rumah tangga. Aneh sekali kalau orang sudah nikah nggak ngaji. Karena setelah nikah itu sudah ada murid Pak.
jomblo nggak wajib belajar rumah tangga, belum punya murid. Kalau sudah nikah sudah punya muridnya Pak, murid pertama, brojol siko tambah murid lagi, tambah 2-3 murid, wajib ngajar kita. Jadi seorang suami ketika sudah nikah, dia lebih semangat seharusnya belajar ilmu agama dibandingkan ketika dia masih menjomblo. Menjomblo belajar memang harus, tapi nggak ada muridnya istilahnya. Ustadz kan ibu tuh adalah sekolah bagi anak-anak saya. Ibu dong yang belajar, bapak kepala sekolahnya. Nggak ada sekolah, nggak ada kepala sekolah. Ya di sini ada kepala sekolah Ustadz Bambang. Sedangkan guru-gurunya nanti dibembeng oleh beliau. Tidak harus kita Pak yang ngajarin, kita membeng. Saya nikah pertama-tama bilang Zau, ya panggilan ya Zaujati tapi disingkat jadi Zau-Zau. Ini ada buku hadis-hadis wanita 40. Hafalkan, setorkan, nanti saya jelaskan. Nggak harus kita ngajar. Atau ikut HSI nih Ustadz Abdullah Roy, kita bimbing gimana, sudah sampai mana belajarnya, tentang apa, mana catatannya. Gak harus kita yang belajar ngajarin, kita mungkin gak ada ilmu, tapi kita kepala sekolahnya. Nah kalau semua sudah punya ilmu, suami punya ilmu, istri punya ilmu, damai itu mudah. Bukan berpisah itu mudah, damai itu mudah. Kemudian selanjutnya, damai kalau ada dua kaum yang berseteru, berantem. Misalnya ya kelas A sama kelas B berantem, gara-gara rebutan tempat duduk di kantin. Ya, anak-anak kelas kalau SMA ya. Kita sebagai guru damaikan keduanya. Ada teman sama-sama musuhan, gara-gara berebutan akhwat. Ya sediman padahal dulu kawan sejati. Kita damaikan. Sudah bisa ribut, akhwatnya sudah kunikahi. Enggak. Intinya apa? Intinya dia damaikan. Atau bisa dengan cara, bahkan kata para ulama dalam sebuah hadis, meskipun harus berdusta. Bahkan dalam hal ini meskipun harus berutang. Contoh ribut gara-gara sengketa tanah. Mereka mau damai kalau ada uang sekian, kita boleh Pak minta-minta. Kan minta-minta haram Pak. Buka donasi nggak boleh hukum asalnya. Kecuali dalam hal-hal yang diperbolehkan. Contohnya mendamaikan kedua kelompok yang sedang berseteru. Maksudnya donasi untuk pribadi. Ya berseteru. Dia minta ke orang-orang kaya, tolong minta uang saya pengen damain suku A sama suku B ini bisa berantem mereka ini, boleh. Bahkan di antara perdamaian yang sangat indah adalah perdamaian yang terjadi di tahun ke-40 Hijriah. Ada pasukan Muawiyah dan pasukan siapa? Hasan bin Ali. Terjadi fitnah ketika Umar bin Khattab wafat. Umar bin Khattab itu gembok Pak. Ketika gembok sudah hancur, apa yang terjadi? Gemboknya fitnah. Kalau dia udah hancur, fitnah terbuka. Tepatnya di zaman Utsman bin Affan. Abdullah bin Sabah, seorang Yahudi yang berpura-pura masuk Islam, menyebarkan hoaks di tengah-tengah rakyat kaum muslimin. Utsman itu nepotisme. Nyingok pejabat tuh keluarga dia galau. Boleh Pak nepotisme? Boleh nepotisme? Saya punya pondok nih, pondok Mutar Sunnah misalnya punya saya. Kepala sekolah SD adik saya. Kepala sekolah SMP istri saya. Kepala sekolah SMA istri kedua, enggak ya? Bercanda. Ini boleh enggak? Boleh apa enggak boleh? Boleh, dengan syarat kompeten. Oh memang jago adik saya ini manajemen, S2 manajemen dia. Oh ini memang jago istri saya. Dia punya pengalaman jadi bla 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 bla. Begitu juga Utsman bin Affan, memang keluarga beliau ya punya kompeten, punya kredibel. Tapi tetap yang namanya ya mencela pemimpin itu paling enak bagi rakyat yang berputus asa. Yang mencari apa? Adu
domba. Corona ini gawe-gawe pemerintah itu lah galak macam-macam. Nah, paling lemah memang mah itu, Pak. Kalau kita kan sibuk gimana bisa survive, bertahan ya menghadapi krisis ekonomi. Kalau orang-orang yang malas paling lemah mereka menjelek-jelekkan pemerintah. Begitu juga orang-orang yang tidak berpendidikan di zaman Utsman mulai terprovokasi mencela Utsman bin Affan, padahal beliau adalah orang yang kata Nabi SAW setelah dia membebaskan sumur rumah untuk kaum muslimin, la yadurru Utsman ba'da haza. Gak mungkin ada yang bisa membahayakan Utsman setelah ini, artinya jelas masuk Islam. Apapun yang Utsman lakukan dia masuk surga, masuk surga. Tapi mereka melakukan pembunuhan terhadap Utsman bin Affan. Utsman bin Affan lagi baca Al-Quran ketika Ramadan, sedang puasa Ramadan, dibunuh oleh Khawarij. Orang-orang yang mengatakan Utsman ya adalah pemimpin yang zalim. Padahal kalau Utsman saja zalim, apalagi dengan mereka yang nggak bisa jadi pemimpin. Dan memang Pak nggak pernah ada ceritanya rakyat itu ya menerima 100% pemerintahnya enggak. Utsman bin Affan kurang apa? Ali bin Abi Thalib kurang apa jadi pemimpin? Tapi masih aja banyak orang-orang yang memberontak. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan dulu ayatnya. Dalam surat Al-Hujurat, Surah Al-Hujurat ayat ke-9, kata Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Kalau dua kelompok kaum muslimin berseteru, damaikan keduanya. Ketika Utsman wafat, yang diangkat jadi khalifah siapa? Ali bin Abi Thalib. Aisyah, Zubair, Tolhah, Muawiyah bilang, Ali, bukan kami tidak mau bayat engkau wahai Ali, tapi tolong tuntaskan dulu kasus Utsman. Cari dulu pembunuh Utsman dan bantai mereka. Artinya balaskan darah Utsman wahai Ali. Minta itu saja, setelah itu baru kami bayat. Dan orang-orang yang membunuh Utsman ini licik. Mereka gabung dengan kelompoknya Ali. Dan mereka itu banyak. Dan gak punya power untuk mengalahkan mereka. Udah nanti bayat dulu, enggak pokoknya. Dan terbukti Muawiyah ketika jadi khalifah gak bisa menumpas pembunuh Utsman, gak gampang. Terjadilah akhirnya banyak fitnah. Perang Siffin antara Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib. Perang Jamal antara Aisyah, Tolhah, Zubair melawan pasukan Ali bin Abi Thalib. Meskipun itu awalnya karena konspirasi orang-orang Khawarij. Mau damai mereka itu, mau damai udah. Tapi malam hari itu pasukan Khawarij ini menyelinap kedua kubu dan saling babet-babetan bahasa kita. Nah, budak sebelah nyerang. Akhirnya terjadilah peperangan. Kemudian Ali wafat, dibunuh oleh seorang Khawarij, seorang penghafal Al-Quran, seorang ahli ibadah. Tapi dia membunuh Ali bin Abi Thalib ibnu Muljam, yang dia dengan agung-agungkan oleh orang-orang Khawarij. Akhirnya naiklah anak si Ali, siapa? Hasan bin Ali. Pihak lain membaiat Muawiyah bin Abi Sufyan. Tidak boleh Pak, dua kepala sekolah dalam satu pondok pesantren. Akhirnya kacau. Dan lihat bagaimana Hasan bin Ali menerapkan firman Allah wasulhu khair. Damai itu lebih baik. Dia mundur dari khalifah, mundur dari tahta kepemimpinan demi perdamaian yang dikenal dengan amul jamaah. Ketika itu enggak lagi ribut kaum muslimin, berada di satu naungan Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma. Ini di antara hal yang harus kita pahami. Ini yang kedua.
Yang pertama damai masalah rumah tangga, yang kedua damai masalah apa? Masalah pertikaian dua kaum muslimin, yang ketiga as-sulhu bainal muslimin wal kafirin. Damai antara orang muslim sama orang-orang kafir. Siapa yang kenal perdamaian yang paling terkenal di zaman Nabi tentang hal ini? Perdamaian apa? Hudaibiyah. Insyaallah. Ya, Ahmad Jamhuri. Pak produser. Perjanjian Hudaibiyah, perdamaian Hudaibiyah. Nabi mimpi. Di dalam mimpi ngelihat Nabi dan para sahabat ke Mekah. Mekah itu kampung musuh, Pak. Sedang tawaf, sa'i, mencukur rambut-rambut mereka dalam keadaan aman, damai, tenang, sentosa. Sahabat denger itu, Pak, senang. Siapa yang dusunnya sini? Ya, kampung halamannya. Ya, di Kayagung misalnya. Rindu sama kota kelahiran. Apalagi kota kecil, Pak. Misalnya saya pindah dari Palembang ke rindu sama Palembang, karena di sini besar saya. Sahabat pun demikian, kaum muhajirin. Mereka udah berjibaku hijrah ke Madinah, tapi rasa rindu itu tetap ada. Dia enggak kemana-mana. Yang namanya cinta pertama kan selalu menjadi pautan hati meskipun udah pindah ke lain hati. Jadi kalau dapat istri yang cinta pertama adalah kita suaminya, Masya Allah, bahagia. Senang sahabat. Semangat, ayo Nabi kita ke Mekah. Karena mimpi Nabi wahyu, gak mungkin bohong. Gak mungkin prank. Gak jadi ya. Gak. Tapi ketika sampai di Hudaibiyah, kata kaum musyrikin, nanti dulu enak be kau nyelonong-nyelonong. Kita ini musuhan. Nggak boleh kamu masuk sini. Ya. Sampai Suhail bin Amr tuh megang jenggot Nabi, Nana. Langsung marah Abu Bakar As-Siddiq, kasar omongannya. Ya kalau anak ngomongin bahaya di sini. Ya. Ketika itulah terjadilah perdamaian Hudaibiyah. Gimana Muhammad kalau kita bikin perjanjian? Gimana perjanjiannya? Kau balik. Besok tahun depan baru datang 3 hari cuman, tidak boleh bawa senjata. Kita yang kedua kita damai 10 tahun. Tidak boleh perang-perang. Yang ketiga, mulai sekarang yang pergi dari Mekah ke Madinah harus balik ke Mekah. Yang pergi dari Madinah ke Mekah boleh balik ke Mekah. Ini kan secara zahir ini kan merugikan kaum muslimin, ya enggak? Umar bin Khattab sampai marah, sampai enggak terima dengan keputusan tersebut. Ya Rasulullah, ngapa kita ngalah? Kan kalau ngapa kita begoco ya bahasa kita. Kalau mati kita masuk surga, dia masuk neraka, begoco be. Umar. Ya, tapi Nabi visioner. Pak, kalau kita perang, musuh ngajak damai 10 tahun, artinya siapa yang menang? Kita itulah menang sebenarnya. Cuman dia takut, minta damai, break dulu 10 tahun. Meskipun nanti mereka lah yang merusak perjanjian damai tersebut. Dan Nabi mengiyakan perjanjian Hudaibiyah. Bahkan Allah puji orang-orang yang menghadiri baiat Ridwan yang terjadi di perjanjian Hudaibiyah atau perdamaian Hudaibiyah. Udah masuk nih, kepanjangan mukadimah, bukan mukadimah ya, masih bagian dari sini. Yang keempat, barulah perdamaian di dalam sengketa harta. Kata Syekh di sini, bismillah qala al-mu'allif rahimahullah, wa huwa lughatan qat'ul munaza'ah wa syar'an aqdun yahsulu bihi qat'uha. Perdamaian adalah sebuah akad, sebuah perjanjian yang memutuskan perselisihan, yang menghilangkan pertikaian pertengkaran dengan cara damai. Wa yasihul sulhu mal ikrar fil amwal wa ma'afda ilaiha, dan perjanjian ini diperbolehkan kalau ada ikrar,
Apa ikrar? Pengakuan. Kalau dia meyakini dia salah, contoh begini. Misalnya Jimmy punya hutang sama saya 10 juta. Jatuh tempo. Jimmy, bayar hutang 10 juta. Iya, memang aku ini punya hutang 10 juta. Artinya dia ngakui. Dan dia belum bisa bayar, repot jadinya. Pokoknya bayar kau. Tapi kalau dia enggak mengakui, enggak boleh. Jadi harus ada pengakuan. Harus ada pengakuan. Ya, kita break azan dulu. Ya, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kaum muslimin rahiman rahimakumullah. Kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang diberikan kepada kita semuanya. Dan untuk kesempatan kali ini izinkan kami menyampaikan dari DKM Masjid Imam Syafi'i. Sepertinya Masjid Imam Syafi'i membutuhkan uluran tangan kita kembali untuk pembangunan yang ada di Masjid Imam Syafi'i. Pada kesempatan yang lalu sebelum pandemi kita sudah melaksanakan pembangunan. Qadarullah belum sempat selesai, terjadi pandemi maka kita hentikan. Oleh karenanya pada kesempatan ini kami mengajak untuk kita semuanya untuk membantu pembangunan yang ada di Masjid Imam Syafi'i yang rencananya akan membangun kamar mandi, kemudian tempat wudhu, kemudian kamar untuk marbot, kemudian kamar untuk kunjungan ustadz dan lain sebagainya, yang diperkirakan sekarang kebutuhannya adalah 250 juta. Oleh karena kaum muslimin kita mengajak untuk sama-sama bahu-membahu membantu pelaksanaan pembangunan yang ada di Masjid Imam Syafi'i. Mudah-mudahan dengan uluran tangan kita, walaupun jumlahnya tidak besar, menjadi pahala jariyah kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila ingin berpartisipasi untuk membantu yang dari jarak jauh, silahkan untuk melihat rekening yang ada di bawah ini. Yang bisa bantuan diantarkan langsung ke Masjid Imam Syafi'i, baik bentuknya finansial ataupun bahan-bahan bangunan. Ini yang kami sampaikan. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah alamin, salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bisanin ila yaumil amma ba'du. Jadi kita bahas lagi, lanjutkan ya. Intinya damai hanya boleh kalau dua belah pihak meyakini memang ada persengketaan. Bahwasanya ucapan orang yang mengklaim, yang mendakwakan itu benar. Ayo kau nih bayarlah utang kau nih. Yo, aku memang punya utang sama kau. Nah, ini boleh damai, Pak. Karena dia meyakini memang ada hak yang tidak dipenuhi. Kau ini kan dulu beli mobil sama anak belum selesai lunas. Mana duitnya? Ribut. Iya, memang aku tuh punya utang sama kau, cuma nagih dulu kau nih. Lagi Covid ini nih, misalnya ya, ribut. Nah, ini baru boleh damai. Tapi kalau ma'al inkar, Pak bayarlah utang kau nih, ya 100.000. Mana utang kate? Ya, kate utang kau mak bay ngomong. Nah, enggak boleh damai di sini.
Kenapa tidak boleh damai? Hah? Karena apa? Apa? Iya, karena tidak mengakui tadi. Kenapa dia tidak mengakui? Damai itu kan kalau kedua-duanya pengen mencari titik damai, Pak. Kali ini kan nggak mungkin, karena satu yang ngerasa, mana pernah saya punya utang dengan kamu. Ya, sehingga nggak bisa damai, karena ada satu pihak yang menolak, yang menganggap kalau gini gimana Ustadz, kalau bisa yang ngutang sama kita tapi dia tidak mengakui, bawa ke pengadilan macam itu. Nggak bisa damai soalnya, iya kan? Kita beli, ya kita jual barang, dia ambil, tidak bayar-bayar. Kita datangi, dia nolak, mana saya beli barang sama kamu. Nah ini tidak bisa damai, harus ke pengadilan, kecuali kita ikhlas, bagus ikhlas. Dalam BLAB, ya kesadaran kita jauh lebih indah daripada harta tersebut. Iya, kalau 10.000 cak itu kau ngomong. Kalau 10 juta ribut, lain kali, lain lagi omongannya. Kau kawan lama kau polisi dulu gitu. Jadi harus keduanya sama-sama pengen mencari titik damai. Ini Pak, indahnya rumah tangga, kita bahas ke rumah tangga. Kalau kedua-duanya mau berbenah. Saya mungkin ada sedikit ini ya, mungkin sedikit ya apa ide nanti bikin grup suami istri gabung dan belajar tentang pembinaan rumah tangga. Syaratnya yang ikut hanyalah yang sudah menikah dan dua-duanya harus mau. Banyak orang yang konsultasi satu pihak Pak, nggak bisa. Ustadz, bini aku tuh mah ini, bini kau gak ada diajak konsultasi. Yang namanya damai itu dua-duanya harus pengen cari solusi, ya enggak? Kalau yang mau solusi hanya perempuan atau hanya laki-laki nggak bisa damai. Damai itu harus ada pihak yang saling mengalah, kayak Abu Darda tadi. Ini bukan soal benar atau tidak benar, tapi kita mencari perdamaian. Contoh kasus tadi, mana utang kau 10 juta. Woi aku ini cuma punya 5 juta lah. Yaudah damai be 5 juta beda apa-apa. Nah ini ada orang yang berkorban. Itu namanya damai Pak. Mana kau nih, woi bayarlah pula kau nih duit kau nih. Ya. Woi aku dak kate duit, cuma aku punya barang ini, enggak lah ada kau. Sudah ada apa-apa damai be gitu. Nah ini. Artinya kita harus ada yang namanya win-win solution. Menurunkan sedikit hak kita untuk sesuatu yang lebih baik Pak. Ini prinsip hidup, bukan cuma prinsip jualan. Kadang ada hak antum pengen nuntut hak. Pokoknya istri saya harus taat sama saya. Tapi lihat dulu. Damai enggak kalau antum nuntut haknya 100%? Dek, yang penting kalau berusaha taat dek, bapak ini kakak lah senang. Nah lemah nyengernya. Ya. Misalnya suami kita gajinya sedikit. Kita punya hak mendapatkan nafkah, itu nafkah standar Pak. Berapa Palembang standar nafkahnya? Sekian misalnya. Kita punya hak sebagai wanita, tapi damai. Sudahlah Mas, yang penting kau berusaha gawe aku lah seneng. Nah ini kan, lemak nian kalau hidup ini semuanya pengen damai. Tapi kita nih egois, pengen hak kita dipenuhi semua. Guru pengen haknya dipenuhi, murid pengen haknya dipenuhi, suami pengen haknya dipenuhi, istri pengen haknya dipenuhi. Coba kalau seandainya fokus kepada kewajiban dan berdamai dalam menuntut hak, alangkah indahnya dunia ini. Enggak ada orang sengketa-sengketaan, ngalah semua. Kayak kasus itu ya, 2 orang jual beli tanah, ternyata dalamnya ada bejana Gucci dari emas. Sebalikan, Pak, aku beli tanah, dalamnya ada Gucci emas, kebalik ke. Kalau kita mau kasih ada lagi dak? Ya kalau ternyata di zaman Israel, oi Pak, aku tuh jual tanah sama isinya punya kau ini, Masya Allah. Punya kamu, sekamu-kamuan jadi. Kalau kita seaku-akuan, punya aku ini, kata-kata punya aku. Pembunuhan. Kalau Palembang betujahan. Gara-gara enggak mau damai. Saya pernah bilang hidup ini bukan tentang mendapatkan apa yang kita inginkan saja.
Kalau seandainya hidup ini harus mendapatkan apa yang kita inginkan, hak kita terpenuhi semuanya, gak ada ujian di sana. Tapi hidup kita adalah tentang bersabar kalau keinginan tidak kita dapatkan, dan bersyukur kalau kita mendapatkan apa yang kita inginkan itu. Ya, itulah seorang mukmin. Ya, idza massahu darra, ya, sabar, wa idza massahu sarra syakar. Manusia, orang yang beriman, kalau ditimpa kesusahan dia bersabar, timpa kenikmatan dia bersyukur. Inilah orang mukmin sejati. Jadi ya intinya banyak-banyak ngalah dalam jual beli. Saya beli jaket warna hijau, yang datang abu-abu. Dah. Boleh balik ke online ini? Boleh, anak senang warna hijau meskipun sekarang lagi biru-biru. Istrinya senang biru, senang hijau, jadinya blue green. Tapi saya punya hak saya jaket hijau. Tapi anak makin, aku suka packaging ya, packing. Anak orangnya nggak bisa packing, dan juga males mau ngantar ke Tiki atau ke JNE. Akhirnya sudahlah, damai saja, terima aja. Antum beli HP, katanya HP-nya bagus, ternyata ada sedikit cacatnya, boleh antum kembalikan, tapi antum milih damai. Naik motor, senggolan dikit becet, ya sudahlah, balik beda, hati-hati dah elan kali. Luar biasa. Baca dikit polisi gitu, koti kau, pon nomor api kau, nah ribut, manjangi tali kelambu. Anak kita dimarah oleh Pak Ustadznya, langsung bertahan-tahan, kau nih. Coba sudahlah, tidak apa-apa ya, tidak berdarah juga dah ya, tidak apa. Enak kalau orang paham prinsip damai, wasulhu khair. Turunkan sedikit hak kita. Ya, karena dunia ini belajar untuk menerima kegagalan. Bersahabat dengan ketidakpastian, bersahabat dengan kegagalan yang penting. Bukan mendidik untuk jadi gagal, tapi untuk siap dengan kemungkinan terburuk. Berharap yang terbaik, tapi siap untuk yang terburuk. Ngapa jadi ini Rodi Teguh malam ini ya? Nggak ya, kita langsung perdamaian. Jadi ini soal masalah perdamaian. Wa huwa nau'an, dalam fikih muamalah damai ada dua jenis. Yang pertama ibra'un, yang kedua wa mu'awadhah. Yang pertama namanya ibra'. Ibra' itu artinya menggugurkan ya hak. Kalau mu'awadah mengganti hak. Kapan kita menggugurkan hak? Fal ibra'u iktisaruhu min haqihi ala ba'dihi. Wala yajuzu ta'likuhu ala syartin. Ibra' artinya adalah ketika seseorang dia mencukupkan dari haknya sebagian saja. Contoh ya, ada orang punya hutang 1 juta misalnya, 1 juta. Dan dia nggak bayar-bayar, akhirnya ribut kan. Kau ada berapa? Coba, ada berapa kau duit? Cuma ada 500, ya sudah 500 baik. Menggogorkan 500-nya, ini namanya ibra'. Ya. Seharusnya sekian, tapi dia pengen damai. Ini kan pahala, Pak. Udahlah, bismillah. Enggak masalah. Kecelakaan sama-sama. Berapa habisnya ini? Ya. Berapa kira-kira kita tarkan habisnya ini Pak, kayaknya nih 1 juta habis Pak ini untuk reparasinya. Kate Kak 1 juta berapa dong? 300 sudah 300 berapa? Ya aku juga nak ini lama pula motor ini nak aku perbaikin ya memang nah gitu. Ya. Namanya apa? Ibra'. Menggugurkan hak. Contoh istri kedua, poligami. Harus adil suami, iya itu hak istri Pak. Malam harus adil. Cuman istri suami aku nih Pak Ustadz, dia galak keluar kota. Ya sudahlah aku seminggu sekali beda apa-apa. Nah ini namanya apa? Ibra'. Nafkah harus sama.
Ya sudahlah, aku kan ini ya, kata bini yang tua, akanlah punya gawe. Jadi tidak apa-apa lah ya, besak kedikit punya yang kedua. Masya Allah. Ini halunya bapak-bapak ini ya. Enggak ya. Ini juga ibro. Contoh juga misalnya ada orang merusak pot bunga kita atau akuarium kita. Kita sekarang lagi musim ikan ya. Kita pajang di depan rumah. Ada orang main bola. Kemudian dia hancurkan pas bunga tersebut. Sudahlah nak, baliklah kau. Ya, enggak usah ganti, aku beli baru. Namanya ibro. Ini damai namanya, Pak. Ini dah damai, dan orang-orang seperti ini akan bahagia hidupnya. Orang yang stres itu orang yang egois. Hak warisan mau dituntut sekian-kian rupiah. Rebut dia. Enggak tenang, hidupnya masalah terus. Beset dikit senggolan ke kantor polisi. Sampai, Pak ini sering nih ke kantor polisi. Kecerean sama polisinya. Karena dia enggak mau berdamai. Kita seorang muslim, Pak, tahu namanya hisab. Sehingga kita sudahlah, namanya dunia. Emang inilah dunia. Hilang dan pergi. Ya, beset dikit, hilang dikit, ini dikit, sudah. Teorinya, Pak ya. Prakteknya belajar bersama kita. Apalagi santriwati misalnya kan banyak. Hak kita seorang muslim tidak boleh difitnah, dicela, dibully, nggak boleh. Tapi ada teman mungkin santriwati yang suka bully kita, yang suka jahilin kita. Damai dengan cara maafkan dia. Ya kalau dipakai ini dalam prinsip kehidupan, subhanallah. Punya hati yang seindah, ya seindah bunga di taman kota. Ya seindah jingga di langit senja. Orang-orang yang mudah memaafkan. Hatinya seperti senja yang memuat indahnya jingga dan juga ya kelabunya mendung. Telaga, Pak, ditumpahkan segalon-galon air pare. Tahu pare? Pahit atau manis? Pahit. Apakah air telaga itu menjadi pahit, Pak, karena kemasukan pare segalon? Enggak. Ya, kenapa? Luas. Inilah orang-orang yang damai. Ya, ketika dia jualan, harusnya 10.000, ini ngapa dia bayar 5.000 ya? Ya sudahlah, rezeki dia kan lemak itu, Pak. Baik penjual maupun pembeli. Caknya kemurahan, aku jual ini sama dia 200.000 ya. Rupanya di internet, Anda pernah cak itu, Pak? Beli HP monokrom. Ana lupa nyari Google dulu karena biasanya kan cek dulu berapa harganya kan zaman sekarang kan. Itu langsung beli 350. Ingat nih aku. Ternyata 2,5. Ya Allah, udah. Tapi damai ya sudahlah. Ya, makan rezeki penjualnya kan lemak itu. Ya, ini konsep kalau kita cuman selalu ya tenang-tenang hidup kita nggak ada ujian keimanan di sana. Dan yang ibro ini nggak boleh dengan syarat dalam jual beli. Ya sudahlah, aku terima utang itu dengan syarat kalau rambutan aku di rumah itu ini ya berbuah ya. Nah ini nggak boleh disyaratkan. Kalau begini, kalau begitu, saya gugurkan hak saya kalau begini dan begitu. Ini nggak boleh dalam mazhab Syafi'i. Pengguguran hak harus tepat waktu. Ya harus tepat waktu ya. Afwan, ana izin sedikit lagi ya Ustaz Mubarak ya. Yang kedua muawadatu uduluhu an haqihi ila ghairihi, berpaling dari haknya ke hak yang lain. Misalnya Pak, kita beli sama orang baju ya. Baju yang warna biru. Ini udah bayar, kita transfer. Ternyata bilang, "Maaf Kak, kosong rupanya stoknya. Adanya yang warnanya pink." Ya sudahlah, tidak apa pink baik. Nah ini artinya dia itu tidak berkurang haknya. Cuman apa? Muawadah, diganti haknya. Dia beli pesan misalnya ya HP, udah bayar sekian. Ternyata dia nggak punya HP yang kayak gini, mereknya ada yang HP kayak gitu, nggak masalah. Atau Pak, nggak ada HP Pak, kami punyanya netbook. Ya udah netbook aja.
Pak nggak ada Pak HP monokrom, adanya HP ini, HP apa? HP iPhone. Oh, bagus. Cuman tukar tambah 10 juta, bukan damai namanya itu. Intinya dia diganti, Pak. Kalau yang pertama dia gugurkan, yang kedua ganti dengan sesuatu yang lain. Wa yajri ya alaihi hukmul bai'. Kalau kasus yang kedua, kalau ganti barang maka berlaku hukum jual beli. Artinya kalau ada aib boleh dikembalikan, kemudian berlaku hukum-hukum yang lainnya. Jadi ini masalah apa? Masalah tentang yang dikenal dengan perdamaian, ya. Dan insya Allah kita bahas pada pertemuan selanjutnya masih tentang perdamaian dan juga hawalah. Hawalah itu ketika utang kita macet, kita minta tolong nanti fulan yang gantiin. Ya, jadi pengalihan hutang piutang ini juga pembahasan yang penting. Dan juga kita bahas nanti di antara masalah suluh adalah damai nggak boleh menggunakan hak umum untuk hak pribadi. Termasuk menggunakan jalan umum untuk kondangan. Itu apa hukumnya? Membuat ya apa kondangan di jalan yang perumahan boleh atau tidak, ya itu dibahas, ada boleh ada tidak bolehnya. Bagaimana ya kita tahu, kita akan bahas insyaallah pada pertemuan selanjutnya. Demikian, mungkin kalau ada pertanyaan silahkan, tapi insyaallah tidak ada ya. Dan jangan lupa teman-teman, karena kita masih di daerah di masa wabah, banyak-banyak zikir pagi petang. Sebagian kita ini fokus kepada ya sebab-sebab kauni, ya bermasker bagus, saya juga bermasker terus. Kemudian apa, cuci tangan, ya, kemudian social distancing. Tapi juga penting adalah banyak-banyak berdoa dan berzikir, terutama zikir pagi petang. Ya, setiap pagi dan petang zikir. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Kalau singgah sebuah tempat, contoh main ke Imam Syafi'i berzikir. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Jadi intinya minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala agar Allah jaga kita. Jadi ini penting sekali ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah ini sehingga kita bisa kajian dengan ya leluasa seperti dahulu kala. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.